Halaman 117. 117 lewat. Kalau itunya nggak dibahas, itu cara mengangkati ya. Jadi melalui nahwu sorofnya, bacaannya gimana? Al-Iqra. Ini nasihat alladzi awsa. Alladzi itu nasihat awsa yang telah mewasiatkan sopo asuyuhu guru al-amalu yang sempurna. Allahu waffaqona. Allahu bermula Allah. Waffaqona, semoga memberikan taufik Allah kepada kita semua. Lahu, terhadap itu nasihat. Allahu waffaqona, semoga Allah memberikan taufik. Artinya apa? Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan nasihat-nasihat guru yang termuat di dalam ini kitab ya, dari awal sampai akhir. Mutafadilan, dalam keadaan mendapatkan keutamaan. Yakni bermaksud dengan musonif, ana hadzal mazkur, sesungguhnya ini yang sudah disebutkan, min awalin nazmi, dari awal nazuman, ilah, apa ilah teh, sampai akhir. Ilah teh ila akhirihi ya. Jadi kalau tidak diselesaikan bahasanya, bahasa singkatnya ilah. Kalau baca Quran tidak sampai selesai, bahasa ringkasnya al-ayat.
Kalau hadis bacanya tidak sampai selesai al-hadis gitu. Jadi jangan sembarangan bilang al-ayat. Ini mau muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin al-ayat. Al-ayat di sini ilah itu ilah akhirihi. Selesaikan sampai akhir. Huwallazi awsa bihi as-suyukhul kamal. Huwa ini nazoman dari awal sampai akhir. Allazi awsa itu yang telah menasehati atau mewasiatkan bihi dengan itu nasihat soko asluhu guru-guru al-kamalu yang sempurna kabeh. Al-kamiluna tegese yang sempurna semua. Alhamdulillah guru-guru teh guru-guru kamilun yang sempurna memberikan nasihat ashabahum wa asba'ahum ashabahum terhadap sahabat-sahabatnya suyuh wa asba'ahum dan pengikut-pengikutnya suyuh. Jadi nasihat-nasihat yang disampaikan kepada sahabat-sahabatnya guru-guru kita dan pengikut-pengikut guru-guru. Apa tujuannya? Liyaman agar supaya mengamalkan ashab dan asbab, agar supaya teman-temannya dan para pengikutnya mengamalkan bihi terhadap itu nasihat. Ketika para sahabat, ketika para pengikut mengamalkan apa nasihat yang mereka guru-guru sampaikan, mengamalkan bayanal darajatil auliyai wa maqamati bayanal, maka akan mendapatkan itu para sahabat dan para pengikut yang mengamalkan nasihat tersebut mendapatkan apa? Darajatil auliyai, pada derajat para wali. Nah, ya. Wa maqamatihim, dan makom aulia. Makom di sini teh kelas, maksudnya ya kelas, bukan makom kuburan, makam. Kelas. Nasihat-nasihatnya mana dari awal tuh? Wasiatnya yang dari awal tuh. Ini kan berarti udah mau selesai. Ya. Ini nasihat-nasihat yang sudah dibahas dari awal sampai akhir. Jikalau diamalkan, mudah-mudahan siapapun yang mengamalkan akan mendapatkan derajat para wali, kelas para wali. Yang pertama apa itu? Tobat. Nah, pembahasan kita kan pertama tobat. Dari tobat ada syariat, torekat, hakikat, ya kan? Rasulullah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap manusia tidak luput daripada noda dan salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, berbuat dosa adalah at-tawwab, yang selalu taubat. Salah satu nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar adalah 3.
Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa tabi'is sayyi'atal hasanata. Yang kedua, ketika kamu berbuat dosa cepatlah bertobat. Nah, yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di situ salah satu nasihat Nabi tobat. Ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan man ma'asara man istaghfar. Tidak disebut orang membiasakan berbuat dosa, setiap berbuat dosa istighfar. Ya. Buru-buru istighfar. Ya Allah, tas ibu seksi amat. Astagfirullah. Ngomongin orang, ya. Allahumma gfirli walah. Itu tak. Jadi kalau ngomongin orang itu kan dosa. Kalau kita terus terang, tadi saya ngomongin kamu, bukannya selesai masalah ya, malah tambah masalah. Gimana solusinya? Rasulullah mengajarkan berdoalah dengan doa ini. Allahumma gfirli walah. Dosa ngomongin itu diampuni. Dosa gibah. Itu enaknya punya ilmu begitu. Jadi berbuat dosa tapi tahu cara tobatnya. Allahumma gfirli walahu. Satu tobat. Yang kedua qanaat. Ini wasiat-wasiat yang dinasihati oleh guru-guru yang sempurna dalam ini kita. Yang kedua qanaat. Qanaat itu apa? Arido bima qasamahu. Ridho, rela terhadap pembagian dari Allah. Punya rumah di Perumnas, alhamdulillah. Punya istri walaupun tidak secantik siapa? Nabil Sakib, alhamdulillah. Punya istri yang dulunya langsing sekarang langseng, alhamdulillah. Punya anak susah diatur. Terus kita berdoa, insya Allah lambat laun akan baik. Punya anaknya itu pemberian dari Allah, alhamdulillah. Kita punya anak tidak sebaik anaknya si Anu, bukan itu, tapi anugerahnya. Itu qanaat, ya. Bukan apa besar kecilnya rizki yang Allah berikan, ya, tapi apa berkahnya. Qanaat. Jadi kalau kita qanaat akan menjadi orang terkaya, ya. Ada hadis menyatakan mahoba manistahoro wala nadima manistasaro wala ala malik tasoda. Tidak akan menyesal orang yang istihoroh, tidak akan merugi orang yang musyawarah. Jadi ketika ada masalah selalu dimusyawarahkan. Terus wala ala manik tasoda. Tidak akan miskin orang yang hidup sederhana. Nah, sederhana ini bentuk daripada qanaat, gitu. Bentuk daripada qanaat. Kita syukuri aja pekerjaan yang Allah berikan sebagai jalan rezeki kita. Kita syukuri aja. Jangan melihat ke atas, capek. Bahkan nggak pernah puas, akhirnya nggak mensyukuri. Nah, ini qanaat. Nah, nomor 2, ya. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaat itu tabungan yang tidak pernah habis. Qanaat. Dulu
tapi cukup. Sekarang gaji sebulan udah 15 juta, nggak cukup. Apa yang salah nih? Ya. Dulu ke Mekah 4 juta doang, langsung berangkat. Ya. Sekarang punya uang langsung lunas, antri. Yang kedua, qanaat. Yang ketiga, zuhud. Zuhud. Zuhud itu apa? Adamu ala qatil qalbi bil amwal wa laysa bi faqdil mali. Pertama, tobat. Kedua, qanaat. Ketiga, zuhud. Ini isinya kitab ini, yang mana dinasihatkan oleh guru-guru yang sempurna. Siapapun yang bisa mengamalkan nasihat-nasihat ini, maka dia akan mendapatkan derajat para wali. Bayanalu darajatil auliya wa maqamati. Yang ketiga adalah zuhud. Apa zuhud? Dunia tidak ada di hati. Bukan berarti zuhud tidak kaya, tidak punya harta, kumuh, lesu, cumpang-camping, tidak. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di masa itu seorang kutubul gaus. Kutubul gaus itu apa? Puncaknya seluruh wali, pemimpin seluruh wali, kaya raya. Syekh Abi Hasan As-Sadili, seorang kutubul gaus juga kaya raya. Pulpennya saja kan kemana-mana ulama bawa pulpen. Itu pulpen termahal pada masa itu. Oh. Ya, kaca apa namanya, pulpen, sendal segala macam, kacamata. Sudah ada kacamata belum? Udah ya. Itu yang dipakai oleh Abi Hasan ini semua termahal. Bahkan Abi Hasan ini setiap hari ganti baju. Ganti baju itu maksudnya bajunya baru terus. Jadi bukan berarti zuhud itu tidak punya harta, tapi zuhud itu adalah harta tidak ada di hati. Harta tidak ada di hati, maka menghasilkan sahwah, apa, dermawan. Jadi buah daripada zuhud adalah dermawan. Rasulullah bersabda, ra'su zuhdi as-sakhawah. Pokoknya zuhud itu adalah dermawan. Karena kalau pelit berarti memang dunia ada di hati. Ya. Boro-boro ngasih orang bayar hutang saja. Udah ada Allah kasih buat bayar hutang 1 juta. Begitu sudah dapat, ini pakai modal dulu lah. Nah, udah itu akhirnya apa? Hutang nggak kebayar, modalnya hilang, malah tambah hutang. Kenapa? Karena tidak percaya sama Allah. Walaupun mulutnya bilang percaya, tapi kamu tidak percaya. Kenapa? Kamu minta kepada Allah ingin dilunasi hutang, tetapi ketika sudah dikasih nggak dilunasi. Seakan-akan kamu menganggap Allah itu miskin. Belum tentu besok ada. Nah, gitu. Makanya kenapa Rasulullah menyatakan asahi qaribun minallah, orang dermawan dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia percaya sama Allah. Besok ada lagi, gitu. Jangan sampai kue sampai tengik itu kue akhirnya kebuang. Kan mau bazir tuh. Ya. Terus al-bakhil ba'idu minallah, orang pelit jauh dari Allah. Kenapa? Karena tidak percaya sama Allah. Nah, buah daripada zuhud adalah as-sakhawah, dermawan. Rasulullah paling dermawan, sahabat paling dermawan, ulama paling dermawan. Ya.
Punya kiai, punya santri bukan punya kiai. Ya. Ilmunya dikasih, ya. Tempatnya gratis. Pesantren itu kan, ya, pesantren itu asal daek ngaji, ya. Ya sekarang aja mahal. Karena memang ada akademiknya sekarang ya. Yang keempat, nah, wasiat yang dinasehatkan oleh guru-guru di dalam ini kitab yang siapapun bisa mengamalkannya akan mendapatkan derajat para wali apa? Yang keempat, ta'allum ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, ngaji. Jadi ngaji itu salah satu torekatul awaliyah. Ngaji itu salah satu perjalanannya para wali. Makanya hikmah yang sebenarnya didapat dari apa? Dari istiqomah, ya. Dari istiqomah. Para kiai itu nggak sakti. Kesaktian Allah berikan kepada para kiai karena istiqomah menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ya. Jadi bukan hanya dengan puasa, wiridan, tidak. Pokok pertama adalah mengajarkan ilmu agama. Makanya ada doanya ya setelah ngaji itu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bitta'allumi tawassalna bitta'limi antara zuqanal wasi'a wa antara sunnal amana. Rabbana yasir lana wa la tu'asir alaina bil ilmi wad dini bid dunya wal akhirah. Itu doa yang diajarkan oleh para kiai, para ulama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, apapun ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, manfaatkan. Semoga Engkau memberikan manfaat terhadap ilmu yang Engkau telah berikan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa zidna ilma, dan terus tambahkanlah kepada kami ilmu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una. Terus ini nih buat putra-putri kita. Rabbana faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, berikanlah paham kami tentang agama. Wa faqih ahlana, berikan paham pula keluarga kami, istri dan putra-putri. Wa qarabatin, dan sanak famili kerabat, lana kerabat kami. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Terusnya tawassalna bit ta'allumi tawassalna bit ta'limi. Tawassalna bit ta'allumi, kami berwasilah dengan mengaji. Tawassalna bit ta'allumi tawassalna bit ta'limi, dan kami berwasilah dengan mengajar. Kami berwasilah dengan ngaji dan kami berwasilah dengan ngajar. Apa wasilahnya? Antar zuqanal wasi'ah, semoga Engkau memberikan rizki kepada kami wasi'ah, keleluasaan, rizki yang luas. Begitu. Wa antar zuqnal amanah, semoga Engkau memberikan rizki kepada kami
dengan wasilah mengaji dan mengaji. Tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antar zuqonal wasi'ah wa antar zuqnal am. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, jangan Engkau sulitkan. Fil ilmi, dalam masalah ini, wadini agama, bil ilmi wadini fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Itu doa setelah ngaji. Ada lagi yang biasa, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kita mah dari guru itu, ijazah dari guru, ijazah kan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bitta'allumi tawassalna bitta'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqnal amana. Kutawassul dengan pengajian, kutawassul dengan pengajaran, mugi Gusti ngarizkian kajembar dan keamanan. Itu yang keempat, ngaji. Jadi ngaji ini akan menjadikan seseorang mendapatkan derajat para wali. Luar biasa ya. Jangan-jangan ini para wali, di antara di sini ada wali dia. Yang kelima, nah, wasiat dalam kitab ini, muhafazuh ala sunnah, menjaga perbuatan-perbuatan yang disunahkan. Ketika sholat bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah, baik rawatib atau ghair rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, qobliyah, ba'diyah. Sholat sunnah ghair rawatib seperti duha, tahajud, tasbih, taubat, hajat, ya. Nanti nih besok pagi nggak apa-apa atau malam, ya, ada bawa kasan, ada sholat lidafil bala. Nah, sholat lidafil bala ya. 4 rakaat sholatnya. Karena besok itu, ini menurut ulama ya, ba'dul ulama al-kasab, diturunkan setiap Rabu akhir Safar penyakit 320.000 penyakit. Nah, barang siapa yang sholat 4 rakaat ini, sholat takul bala, ada ya? Udah ada belum di grup-grup? Ya. Biasanya pada seliweran gitu. Mau fotokopi tadi gue. Bisa kirimnya di grup. Ada. Nah, amalan Rabu Kasan, yaitu pada hari Selasa malam Rabu bulan Safar ini, tinggal baca bel. Nah, yang keenam, tawakal. Nah, tawakal. Apa tawakal? I'timadul qalbi ala Allah. Bergantungnya hati kepada Allah. Kita bergantung kepada perusahaan ada bangkrutnya. Bergantung kepada orang kaya
Sudah janji Allah dalam Al-Quran, "Faman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapapun yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi kita bergantung kepada Allah. Ini hati. Zahirnya seorang karyawan berkarya, seorang petani bertani, seorang pedagang berdagang, seorang guru mengajar, ya kan? Tapi hati terus bergantung kepada Allah. Jangan sampai kita nggak giclak bergantung kepada dagang, bergantung kepada tani, bergantung kepada perusahaan. Itu mah lahiriah saja, tapi batiniah mah terus bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kalau kita bergantung kepada Allah memasrahkannya, ya udah kamu ke situ, kata Allah. Karena kamu bergantungnya bukan kepada aku, kepada perusahaan, kepada pejabat, kepada orang kaya. Allah melepaskannya, tapi ketika bergantung kita kepada Allah, ya, maka Allah yang akan mencukupinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi zahirnya kita bersyariat, hati kita bergantung kepada Allah. Nah ini. Yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas ini modal pokok, ya. Modal pokok diterimanya amal baik. Ada sedekah mungkin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu bil manni dengan mengungkit-ungkit, wal adza dengan kata-kata yang menyakitkan. Qaulun ma'ruf khairun min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diakhiri dengan menyakitkan. Haba'an mansurah, bagaikan debu yang ditebarkan ketika kita beramal tidak ikhlas. Sholat karena Allah, bukan karena manusia. Nyumbang ke masjid bukan karena supaya dipilih jadi dewa, tapi karena Allah. Jadi imam fasih bacaannya, bukan karena supaya disebut imam bacaannya bagus, ya. Makanya ikhlas ini susah, tapi bisa diusahakan. Paling pertama dengan redaksi atau dengan kata-kata. Makanya diajarkan oleh para ulama di dalam setiap niat diakhiri dengan kata apa? Lillahi nawaitu saumagodin an adai badisari ramadoni hadisarati lillahi nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi. Sungguh pun ikhlas itu susah, tetapi ketika terus didengarkan kepada telinga lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lambat laun lillahi ta'ala itu. Maka jangan nyalahin, jangan kalau nyalahin baik usuli segala ya, tujuannya itu. Orang kita bilang usuli tidak dapat pahala karena hukumnya sunnah, ya. Wa yusannu at-talaffuz biha, disunatkan mengucapkan ikhlas. Ikhlas tertinggi adalah semua karena Allah, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena pengen selamat dari neraka. Ikhlas kedua,
beribadah karena supaya masuk surga. Ikhlas kan? Ikhlas. Kelas ketiga, ikhlas supaya dapat hikmah faidah. Sholat duha rajin supaya dimudahkan rezeki. Ikhlas, ikhlas. Tapi ikhlas paling rendah. Tapi kan yang penting lah masuknya ikhlas. Karena memang oleh Rasulullah dijelaskan, ya, latu jisni an arba'a rakaatin awal nahar akfika akhirna. Janganlah kamu malas melaksanakan 4 rakaat sunnah di awal hari, itu duha. Maka aku akan cukupkan di akhir hari. Itu kan fadilahnya sholat duha. Ya kan? Apalagi sholawat. Ya. Banyak hadis-hadis menerangkan tentang kehebatan sholawat. Jadi ketika kita baca sholawat supaya dimudahkan rezeki, termasuk ikhlas, ikhlas. Ya, ikhlas kelas 3. Kan ada kelas ekonomi, terus apa lagi? Bisnis, VIP, VVIP. Ikhlas, ya Allah. Dan ikhlas itu bukan dengan diomong-omongin saya mah ikhlas, bukan. Saya mah ikhlas, bukan. Ikhlas itu hati, ya hati. Belum tentu orang yang nggak mau menolak dikasih amplop, ya itu ikhlas, belum tentu. Karena ternyata begitu pulang ke rumah ditanya sama istrinya, apa? Nggak diambil teh sama papa. Iya nyesel saya. Iya. Terima aja. Amplop juga buat apa? Nggak ada isinya mah ya. Terima aja. Seperti almarhum guru kita Syekhuna Kiai Haji Hasan Bisri Abah Obay, kaya raya. Tapi ketika ada santri sedekah diterima, padahal duitnya banyak, terima. Terima nih, kenapa ya? Udah terima, kasihin lagi. Udah buat ongkos. Ini mau soal itu enggak saya menerima apa? Itu bukan ikhlas, sama sombong ya. Sombong tuh. Jadi bukan diomong-omong. Atau hamba Allah nyumbang 100 sak. Begitu ngobrol sama temennya, kamu tahu nggak hamba Allah? Itu saya. Yang kedelapan, uzlah. Uzlah itu apa? Mengurangi bergaul. Nah, jadi bergaul itu maksudnya uzlah itu menjaga pergaulan, menjaga pergaulan. Karena ada hadis menyatakan khairul ashab may yadulluka alal khair. Sebaik-baiknya teman adalah yang membimbing kamu terhadap kebaikan. Itu sebaik-baiknya teman. Gak pernah bosan menginformasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Sekarang malam Rabu. Walaupun gak ada yang komen. Terus nah itu ngingetin ya. Mana gak ada yang komen, ya Allah, pakai jempol-jempol kayaknya. Itu. Ya siap. Bosan ini lagi, jangan ya. Khairul ashab may yadulluka alal khair. Sebaik-baiknya teman yang menunjukkan kamu terhadap kebaikan. Berarti dibalik tak, sejelek-jeleknya teman ya yang membawa kamu kepada kemaksiatan. Malam ini kita gapleh yuk. Ya, sekalianlah patungan sering 100.000. Nah, itu apa ya? Yang ke-9, hifdzul awqat, disiplin waktu. Nah, ya. Disiplin waktu kerja ya kerja, waktu untuk keluarga ya keluarga, waktu untuk ngaji ya ngaji, gitu. Ya. Waktu istirahat ya istirahat. Hifdzul awqat, menjaga waktu. Karena para wali itu semuanya disiplin waktu. Ya. Makanya diajarkan Abdul sholat di awal waktiha, ada ya. Utama-utamanya sholat di awal waktu. Lalu diajarkan pula puasa di bulan Ramadan, itu disiplin waktu. Ya, disiplin waktu luar biasa. Begitu imsak berhenti, begitu masuk maghrib buka, nggak boleh ditunda-tunda. Ya.
9 dong. Jadi isi kitab ini cuma 9 nasihat tadi. Ya, dengan isi kitab ini Kifayatul Azkiya cuma 9 tadi. Maka siapapun ya yang bisa mengamalkan yang 9, bayanalu darajatil auliya wa maqamatihim, maka akan mendapatkan derajat para wali dan kelas para wali. Summa talaba, lalu meminta yasi orang minallah kepada minallah dari Allah Subhanahu wa taala, atau taufik, apa taufik? Mampu mengamalkannya, taufik mampu mengamalkannya lima terhadap sesuatu, apa sesuatu nasihat-nasihat awso yang telah menasihati atau yang telah mewasiatkan bihi dengan itu seluruh guru-guru kita semua, bikaulillah dengan bikauli dengan ucapan Allahu waffaqana wa mutafadila. Itu di ayat di atas kan ada Allahu waffaqana wa mutafadila. Ayat halaqani tegese dalam keadaan adanya Allah, mutafadilan itu yang memberikan anugerah bihi dengan itu nasihat-nasihat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa itu taufik? Dari sini ada wa taufiku, dan bermula definisi taufik khalqu qudrati taati, diciptakan kemampuan taat ibadah fil abdi di dalam diri seseorang. Nah, itu taufik. Taufik itu apa? Diciptakannya kemampuan ibadah dalam diri seseorang, itu taufik. Kita bisa ngaji sekarang padahal capek habis kerja, itu taufik. Taufik itu lebih mahal daripada ya bertambahnya ilmu. Kita bisa puasa Senin Kamis, taufik itu. Kita bisa berjemaah di masjid, taufik, karena ada orang cuma 5 langkah ke masjid, nggak pernah ke masjid. Ya Allah. Makanya kalau hidayah mah banyak, yang sedikit itu taufik. Ya, hidayah mah di TV ada, di HP ada, di buletin ada hidayah. Tapi taufik mah jarang. Jadi hidayah mah teori, taufik apa? Pelaksanaan, actionnya. Nah, gitu kan. Maka minta kita kepada Allah supaya Allah berikan taufik kepada kita semua bisa mengamalkan nasihat-nasihat di atas tadi. Apa itu taufik? Khalqu qudrati ta'atul abdi, diciptakannya kemampuan ibadah di dalam diri seseorang. Au huwa syai'un 'alim, au huwa syai'un ghalun aziz, au huwa, atau taufik itu adalah syai'un, sesuatu, ghalun yang mahal, azizun yang langka atau mulia, wal muwaffaq, dan orang yang diberikan taufik. Kalau muwaffaq itu orang yang diberikan taufik fi syai'in, dalam sesuatu, la ya'si, tidak akan berbuat dosa, ya si muwaffaq fihi, di dalam itu syai'. Nah, orang yang sudah diberikan taufik, dia tidak akan berbuat dosa. Amin ya rabbal alamin. Makanya faqalilun minat taufik khairun min katsirin minal ilmi. Nah, ini faqalilun, maka sedikit, minat taufik, dari taufik, khairun itu lebih baik, min katsirin minal ilmi, daripada ilmunya yang banyak. Taufik sedikit lebih baik daripada ilmu yang banyak, tapi tidak ada taufik. Pengamalan sedikit itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi pengamalannya tidak ada. Qala, berkata musannif bisarih, di dalam sarah, wa ma makana at-taufiqu azizan, wa ma makana, dan ketika ada at-taufiqu, taufik, azizan itu yang langka atau yang mulia, lam yuzkar, maka tidak disebutkan itu taufik fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, illa fi salasati mawadi'at, terkecuali dalam 3 tempat. Karena taufik itu langka, taufik itu mulia, di Quran pun cuma disebut 3 kali. Mana? Qaulihi ta'ala, tegas
Wa ma taufiqi, tidak ada taufik illa billah, terkecuali dengan Allah. Iyurida, jikalau mengendaki suami istri islahan, islah damai, yuwaffiqillah, maka akan berikan taufik Allah bainahuma, di antara suami istri. In aradna illa ihsana, in aradna, tidak menghendaki aku, illa ihsana, terkecuali kebaikan, wa taufiqu, dan taufik. Ini tanda-tanda mau selesai ini apa kitab ya, tanda-tanda mau selesai. Walhamdulillahil baqi ar-raifi musalliyah ala salati ala rasuli muhawila wallahu alam bis. Muhammad sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna wa taqabbal minna istighfar. Rabbana wa'lam lana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qawwatin lana fi dinina tawassalna bil ta'awun tawassalna bil ta'lim anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-amana rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibatul Fatihah. Iya. Berobal ladina alaihim bainal maghdubi alaihim waladdallin. Sekian.